kamu tahu habit ketiga itu apa? Put first thing first. Bila di habit yang pertama kita memilih apakah kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab atau jadi korban, dan di habit kedua kita memulai dengan tujuan akhir, yaitu misi pribadi dan misi keluarga kita. Nah, di habit yang ketiga kita fokus untuk put first thing first, mendahulukan yang utama yaitu keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga adalah satu-satunya peran permanen kita dalam kehidupan. Keluarga tidak tergantikan dan Anda tidak tergantikan. Kita tidak mungkin akan pensiun dari tugas kita sebagai orang tua dan pasangan atau anak. Hal-hal yang penting tidak boleh dikalahkan dengan hal-hal yang tidak penting. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk simulasi jar kehidupan berikut ini. Kita akan mengisi toples kehidupan kita. Toples kehidupan mewakili waktu kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun seterusnya. Dan tidak akan berubah, selalu sama. Apa yang kita akan prioritaskan untuk masuk ke dalamnya membuat jar of life kita berbeda kualitas. Batu besar melambangkan hal-hal penting dalam hidup kita seperti keluarga, persahabatan, kesehatan, sekolah, atau pekerjaan. Sedangkan batu kerikil melambangkan hal-hal pelengkap seperti bermain, naik sepeda, nonton televisi, dan lainnya. Dan pasir melambangkan hal-hal yang kurang penting seperti makan permen, ke mall, bergosip, dan main game. Grup A meletakkan pasir, batu kerikil, baru kemudian hal-hal penting yaitu si batu besar terakhir. Alhasil, batu besarnya tidak cukup untuk masuk ke dalam toples. Sedangkan grup B mencoba melakukan kebalikan, meletakkan hal-hal penting yaitu batu besar. Urutan awal, baru kemudian mengisi toples dengan kerikil dan pasir. Sangat menakjubkan karena semua berhasil masuk. Dan apabila tidak masuk, tidak masalah karena yang tersisa hanya hal-hal yang kurang penting. Tiap hari dari awal kita bangun tidur sampai malam banyak yang kita lakukan. Hal-hal yang kita suka, hal-hal yang tidak kita suka. Pagi hari aku memilih untuk bangun dan bergegas. Kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita. Karena itu kita perlu punya rencana. Buat rencana, setelah itu lakukan. Jangan takut, catatan tidak pada apa yang harusnya tidak lakukan dahulu. Sisihkan semua aktivitas yang tidak penting. Ingat, first thing first. Laksanakan dulu apa tugas kita, kerjakan satu demi satu, fokus pada prioritas. Setelah semua pekerjaan selesai, baru kita senang-senang bermain bersama teman dan keluarga. Masa sekarang dan akan datang, kita dihadapkan pada tantangan dan perubahan teknologi yang sama sekali berbeda. Zaman kita menjadi anak-anak berbeda dengan zaman anak-anak kita saat ini, dan kita tidak bisa menghindar. Berbagai perusahaan besar dan organisasi pun beradaptasi. Tapi bagaimana dengan keluarga? Keluarga sama pentingnya untuk membangun struktur yang kuat. Hanya itu satu-satunya kunci. Bayangkan, jika kamar kita berantakan, kita harus menyusun ulang
mengaturnya kembali, dan menciptakan struktur dan prioritas. Nah, ini pun sama dengan keluarga. Dalam hal ini, keluarga menjadi prioritas. Di keluarga kami, biasa kami meluangkan waktu untuk berkumpul keluarga inti, at least 1 hari seminggu. Meskipun kami berdua bekerja, kami berkomitmen, family come first. Hari Minggu setelah ke gereja adalah hari keluarga. Sepulang gereja, secara bergiliran kami dan anak-anak memilih menu makanan favorit dan yang lain harus mengikuti. Karena ada konflik ketika si sulung yang suka western tiap kali selalu memilih western, sedangkan adiknya suka Asian food. Tapi mereka belajar untuk saling menerima satu sama lain. Kadang ada saatnya pula sebulan sekali kami ada acara kumpul dengan keluarga besar, seperti arisan keluarga. Rutinitas ini membuat kami menjadi dekat. Pada saat kumpul keluarga, biasanya waktu yang baik juga untuk merencanakan jadwal keluarga. Menciptakan kalender keluarga membuat kita merencanakan waktu yang berkualitas bersama. Suami bekerja, istri sibuk mengurus keluarga dan rumah. Saat berkumpul, kita melibatkan juga anak-anak untuk merencanakan tempat dan waktu liburan bulanan keluarga. Gak perlu jauh, yang penting semua senang. Kalender keluarga ini juga ada jadwal di mana ada minggu ulangan, sehingga fokus keluarga agak berbeda. Atau menentukan juga kapan orang tua punya waktu khusus keluar berdua dengan pasangan. Kalender ini mencerminkan prioritas dan keputusan semua anggota keluarga. Saat berkumpul keluarga, saya dan suami selalu menyelipkan nilai-nilai yang ingin kami tanamkan ke anak. Ada saat kami membahas topik-topik ringan seputar sekolah, bullying, hobi, pentingnya komitmen, dan sebagainya. Ada kalanya juga waktu berkumpul kami ganti dengan permainan kelompok yang sederhana, kadang monopoli, uno, atau lainnya. Setelahnya kami memetik kesimpulan dari permainan dan memastikan anak-anak mempelajari sesuatu dari family time setiap kalinya. Perubahan besar dalam masyarakat mengharuskan kita memberikan pembelajaran dalam keluarga. Bila bukan kita yang mengajar, mereka akan belajar dari luar. Pada saat keluarga berkumpul, biasanya saya dan pasangan kadang juga sering mendiskusikan masalah-masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah keluarga. Setelah itu kami berusaha mencari jalan keluarnya. Seperti beberapa waktu lalu, masalah pengambilan rapot di waktu dan hari yang sama, di mana kami berdua agak kebingungan ya, karena kan kami berdua terikat waktu kerja. Lalu diputuskan untuk ayahnya ngambil untuk yang SMP, saya ngambil untuk yang SD. Ketika kita melibatkan keluarga dalam problem solving, biasanya akan memperkuat hubungan menjadi keluarga semakin solid. Waktu berdua sebagai pasangan dalam pernikahan, seringkali kita lupakan ketika anak hadir dalam keluarga. Dulu, zaman pacaran dan setelah menikah, tapi belum dikaruniai anak, kita punya banyak waktu berdua. Setelah ada anak, banyak pasangan yang kehilangan momen bersama berdua. Padahal, kualitas hubungan antara suami dan istri merupakan yang terpenting dalam keluarga. Kekuatan pernikahan menciptakan rasa aman bagi seluruh keluarga. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak-anak adalah mencintai pasangan Anda. Kami melakukan waktu 2 kali sebulan atau sekedar makan atau keluar berdua tanpa anak. Dan anak dari kecil sudah kami biasakan untuk mengerti bahwa ada kalanya kita butuh waktu berdua. Waktu berdua bersama anak sangat penting. Anak-anak kami senang membuat agenda untuk kencan bersama mama atau papanya. Sesibuk apapun, Jumat pagi pasti saya drop anak saya ke sekolah. Karena hari itu dia akan menunjukkan hasil karya dia di sekolah selama seminggu. Atau lain lagi dengan kakaknya. Kadang saya janji pergi menonton berdua atau belajar bersama. Waktu pribadi membangun kasih sayang tak bersyarat, rasa hormat positif yang tidak akan berubah. Nah, sudah tahu kan apa itu habit ketiga? Buat rencana dan laksanakan satu persatu. Jangan lupa fokus dan disiplin. Bekerja sesuai misi dan tujuan. Mengerjakan sampai selesai apa yang sudah kita awali. Dan bila sudah selesai semua, saatnya untuk senang-senang. Yeay!